Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam bagi kalian yang menontonnya. Dan pada podcast kali kenalin, nama aku Anggara. Dan aku ditemani oleh dua orang teman yang pertama ada Zahra dan juga ada Kak Ardi. Dan pada podcast kali ini kami akan sedikit membahas tentang deposito bank. Nah, kira-kira deposito bank itu apa sih? Mungkin bakal kita lanjutin ke Zahra kali ya. Oke, baik Anggara, terima kasih. Teman-teman semua, mungkin sebelumnya aku bakal jelasin deh ya sedikit tentang deposito bank. Deposito bank ini pasti kita selalu mengarahnya ke bank ya. Di era globalisasi saat ini nih, masyarakat pasti sudah nggak asing lagi nih dengan kata bank. Karena bank sendiri saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan, baik pribadi, di instansi maupun kelompok. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya sumber utama dana bank itu dari mana sih? Coba kita mungkin bisa sharing nih sama Kak Anggara. Baik Zahra. Nah, untuk sumber utama dari dana bank itu bisa berasal dari simpanan dalam bentuk, yang pertama itu adalah dalam bentuk giro, kemudian ada dalam bentuk deposito berjangka, dan juga ada dalam bentuk tabungan. Nah, sumber-sumber dalam bentuk simpanan tersebut berasal dari masyarakat maupun nasabah di suatu institusi, dan di samping itu juga sumber dana bank juga didapat dari modalnya itu sendiri dan sumber lainnya yang tidak termasuk di dalam kedua sumber tersebut. Wah, jadi kita bisa tahu nih ya teman-teman, jadi sumber dana bank itu dari mana aja sih? Nah, kalau kita ngulik sedikit lagi nih, ada beberapa jenis bank loh. Pertama, ada tabungan konvensional, ada tabungan investasi, tabungan berjangka, tabungan giro, tabungan haji, tabungan anak, tabungan valuta asing, tabungan bisnis, tabungan pegawai, maupun tabungan mahasiswa. Ngomongin masyarakat dan bank nih, apa sih tujuan dari masyarakat itu menabung uangnya di bank? Mungkin kali ini kita bisa sharing nih Kak Ardi. Keuntungannya nih kalau menabung di bank, yang pertama yaitu nasabah akan merasa aman jika menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Nah, yang kedua, nasabah dapat menarik tabungannya dengan sangat mudah, misalnya dengan penarikan menggunakan ATM dan mobile banking. Nah, yang ketiga untuk melakukan penghematan supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja terus-terusan nih. Nah, ngomong-ngomong, di bank juga ada yang namanya simpanan deposito. Kalian tahu nggak sih itu apa? Pernah denger nih Kak, yang transaksi pakai surat-surat berharga itu ya Kak? Nah, betul tuh. Deposito atau yang dikenal sebagai time deposito itu adalah salah satu tempat yang disediakan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat berharga. Nah, untuk pemiliknya sendiri namanya yaitu deposat. Nah, ternyata ada keuntungannya juga loh kalau kita menghimpun dana melalui deposito. Nah, keuntungannya itu uang yang kita simpan bisa lebih lama, jangka waktu, dan frekuensi penarikannya juga jarang dilakukan. Jadi, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kredit dana tersebut. Wah, jadi ternyata untung juga ya kalau kita punya sejumlah uang, kemudian kita masukkan sebagai deposito di bank. Nah, aku juga pernah dengar nih ada pengertian deposito juga loh dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu deposito bahwa adalah suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, ternyata deposito juga dibagi jadi beberapa jenis. Ya, ada 3 jenis deposito di bank. Nah, yang pertama yaitu deposito berjangka, kedua yaitu sertifikat deposito, dan yang ketiga deposito on call. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Nah, biasanya mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan. Nah, yang kedua ada sertifikat deposito yang merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Dan terakhir ada deposito on call yang merupakan deposito yang jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
untuk alur proses penarikan deposito tunai juga ada 2 cara, yaitu melalui petugas dinas luar dan melalui kantor bank. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman semua. Jadi sekarang kita udah tahu nih ada beberapa poin penting dalam dunia bank, terutamanya lagi saat kita mengulik pada deposito bank. Nah, kita sudah membahas nih mengenai pengertiannya, tujuannya, dan juga jenis-jenisnya. Gimana nih Kak Anggara? Nah, ternyata cukup jelas juga ya teman-teman untuk deposito bank ini. Selain praktis, ternyata juga banyak benefitnya nih yang didapat. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata. Aku Anggara, Zahra, dan Arifin pamit. Sekian dan terima kasih. Sampai kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih semua.